Negara Republik pada dasarnya adalah sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari semangat bahwa negara itu milik kita bersama, milik seluruh rakyat, dan bukan berbentuk pribadi milik seorang raja, kaisar, atau satu keluarga tertentu yang berkuasa secara turun-temurun. Kata republik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu res publica, yang artinya adalah urusan publik. Sehingga dalam sistem ini, kedaulatan atau kekuatan tertinggi itu sebenarnya ada di tangan masyarakat luas, di mana rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan memilih siapa yang pantas duduk di kursi kepemimpinan melalui mekanisme yang adil seperti pemilihan umum. Berbeda dengan sistem kerajaan yang biasanya pemimpinnya ditentukan berdasarkan garis darah atau keturunan bangsawan. Dalam negara republik, siapapun mempunyai kesempatan yang sama untuk memimpin selama dia memiliki kapasitas atau dukungan dari rakyat. Karena pemimpin kepala negara atau kepala pemerintahan bukanlah hak istimewa yang dapatkan sejak lahir, melainkan sebuah amanah atau jabatan sementara yang diatur dengan sangat ketat oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi intinya dari republik adalah tentang kesetaraan, di mana tidak ada orang yang posisinya lebih tinggi dari hukum, dengan semua orang melalui dari rakyat biasa sampai penjabat paling tertinggi sekalipun harus tunduk pada aturan yang sama demi menciptakan kehidupan bernegara yang lebih terbuka, jujur, dan berpihak pada kepentingan orang banyak. Kelebihan dari negara republik adalah sangat besar karena sistem ini benar-benar menjunjung tinggi prinsip bahwa semua orang itu setara. Jadi tidak ada lagi yang namanya hak istimewa hanya karena seorang lahir dari keluarga tertentu atau punya gelar bangsawan, yang artinya anak petani sekalipun punya kesempatan yang sama dengan anak pejabat untuk bisa memimpin negara ini suatu saat nanti, asalkan dia mempunyai kemampuan integritas yang mumpuni. Selain itu, kelebihan yang paling terasa adalah adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Karena dalam republik, pemimpin itu tidak bisa berbuat seenaknya sendiri atau merasa seperti pemilik negara, melainkan untuk mereka yang masih hanya individu yang diberikan mandat sementara oleh rakyat dengan batas waktu jabatan yang jelas, sehingga ketika masa tugasnya habis, mereka harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang telah dibuat di hadapan hukum dan masyarakat. Sistem ini juga memiliki mekanisme kontrol yang sangat kuat atau sering disebut checks and balance, di mana kekuasaan itu dibagi ada yang membuat undang-undang, ada yang menjalankan, dan ada yang mengawasi, supaya tidak ada orang yang punya kekuasaan absolut yang bisa menjerumuskan ke arah kediktatoran. Dengan adanya sistem republik, partisipasi politik masyarakat juga jadi sangat hidup. Karena rakyat merasa memiliki suara yang berharga, mereka bisa mengawasi jalannya pemerintahan, bebas memberikan kritik lewat media atau diskusi terbuka, dan merasa bahwa pemerintah benar-benar bekerja sebagai pelayan publik yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat banyak, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia pun biasanya jauh lebih terjamin dalam kerangka republik, karena hukum diposisikan sebagai panglima tertinggi yang melindungi hak-hak setiap warga negara dari potensi kesewenangan dan kewenangan penguasa, sehingga menciptakan rasa aman dan keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kekurangan dari republik ini juga tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena di balik semua kebebasannya ada tantangan besar yang sering bikin pusing. Salah satunya adalah proses pengambilan keputusan yang seringkali terasa sangat lambat dan bertele-tele. Bayangkan saja, untuk mengesahkan satu undang-undang atau kebijakan penting, pemerintah harus
berdebat dulu dengan DPR, mendengarkan masukan dari berbagai pihak sampai lewat berbagai tahapan birokrasi yang panjang, sehingga kadang-kadang masalah yang seharusnya cepat selesai malah jadi terhambat karena banyak kepala yang harus setuju. Selain itu, sistem republik sangat bergantung pada pemilihan umum yang kita ketahui biayanya sangatlah besar, melalui dari dana kampanye, logistik surat suara, sampai pengamanan, di mana uang yang jumlahnya triliunan itu sebenarnya bisa dipakai untuk membangun fasilitas umum, tapi terpaksa dialokasikan untuk pesta demokrasi yang sayangnya sangat sering atau malah memunculkan perpecahan atau polarisasi tajam di tengah masyarakat. Kita sering melihat bagaimana teman bisa menjadi musuh atau keluarga jadi berantem cuma gara-gara beda pilihan politik. Dan ini adalah risiko sosial yang besar dalam sebuah republik. Belum lagi adanya ancaman muncul pemimpin yang hanya modal populer atau jago akting di depan kamera, atau kita biasa sebut populisme, tapi sebenarnya tidak mempunyai isi kepala atau kemampuan yang benar-benar hebat untuk mengelola negara. Sehingga seringkali kita terjebak melihat kucing dalam karung karena terbuat janji manis saat kampanye. Ditambah lagi, karena jabatan di republik itu ada batas waktunya, terkadang pemimpin jadi kurang fokus pada rencana jangka panjang yang sifatnya puluhan tahun dan lebih memilih program instan yang kelihatannya hasilnya cepat demi menjaga nama baik atau agar partainya terpilih lagi. Sehingga kesinambungan pembangunan nasional seringkali terganggu setiap kali ada pergantian kepemimpinan di tengah jalan. Kesimpulan dari seluruh penjelasan ini adalah bahwa negara republik meski memiliki berbagai tantangan seperti birokrasi yang lambat atau risiko perpecahan saat pemilihan, tetapi merupakan bentuk pemerintahan yang paling relevan dan manusiawi untuk ditetapkan di era modern. Hal ini dikarenakan republik memberikan jaminan bahwa kekuasaan tidak akan pernah menjadi milik pribadi atau keluarga tertentu secara permanen, melainkan sebuah amanah singkat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi di atas segalanya, republik memastikan bahwa kebebasan setiap individu tetap terlindungi dan setiap warga negara memiliki suara yang setara dalam menentukan masa depan bangsanya. Akhirnya, keberhasilan sebuah republik sangat bergantung pada kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpin serta keberanian mereka untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan. Karena dalam sistem ini, nasib baik atau buruknya sebuah negara benar-benar berada di tangan rakyatnya sendiri.